Kalau eh kisi-kisinya kan sama ya, udah saya infokan juga di kelas gitu. Sebentar, paling saya share screen yang kisi-kisi ya, text editor ini. Ini aja lah paling saya bisa share screen-nya. Kisi-kisi UAS Computer Vision. Pertama, Machine Learning for Image Recognition. Kedua, Instance Retrieval. Yang ketiga adalah Machine Learning for Image Classifier. Dan yang keempat adalah kategori Recognition. Nah, silakan coba dari kalian sendiri ada yang mau ditanyain dulu kah dari sini? Kita kan di kelas kemarin kayaknya saya udah hmm, 2 kali lah ya, 2 atau 3 kali kita dua kayak sama kuis kan waktu kemarin kuis juga mirip ngarah ke computer vision ke ngarah ke kisi-kisi UAS ini kan gitu. Coba dari kuis kemarin mungkin kalian ada yang mau ditanyakan. Ayo, Reinhard, Vel, Stephen, Izrela, Sharon, Aaron. Ini teh gimana butuh responsi enggak? Ini semua hadir kan ya? Soal kuis kemarin. Oh iya iya iya. Oke, yaudah kita coba buka kuis ya. Bagus, bagus. Bentar. Soal kuis kemarin akan dibagikan. Saya bagi di sini ya, khusus yang untuk yang responsi. Sebentar. Kuis konteks semester. Patient. Kemarin tuh yang mana ya? Fis- Ham. Oh ya ini. Oke, saya buat PDF-nya dulu ya, sebentar ya. Hmm, print. Oh, nggak apa-apa, kita bahas dulu deh. Sebentar, saya stop share dulu. Kita bahas dulu aja. Hmm, Nah, ini ya, kemarin kita kuis. Nah, ini diberikan gambar, ada spesies burung. Em, harusnya tuh ini ini ya, satu jenis ya. Mirip-mirip lah ya, ada yang jenis secara polanya sama. Jadi kalau dalam computer vision, kalian melihatnya ya udah beda ya, bukan hanya sebuah gambar, tapi dalam analisis image processing, fitur, kemudian karakteristik data, kayak gimana di sini. Misalnya objeknya apa, berupa apa, backgroundnya, noise-nya yang mana, kayak gitu ya. Kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa
ini berarti akan mengarah kepada objek yang di sini, di mana objeknya adalah seekor burung gitu kan ya, di mana burungnya ini secara pattern memiliki bentuk yang sangat yang mirip, ya kan, beberapa burung, beberapa spesies di sini punya warna yang hampir sama gitu ya kan. Terus juga secara kalau dari background kita lihat di sini apa kelihatannya pada ini ya buram gitu ya, blur gitu di belakangnya. Jadi lebih fokus pada objeknya, lebih terlihat jelas objeknya. Gitu. Jadi tidak ada penghalang atau yang disebut dengan occlusion. Occlusinya tidak minim, kemudian noise-nya juga sedikit ya, eh, minim. Dibilang noise minim itu seperti contoh di sini kan jelas objeknya ya, tidak terhalang. Kemudian warnanya juga dominan pada objeknya. Nah, beda misalnya contoh seperti ini ya, ada ini merah tapi lebih jelas kan ya objeknya. Gitu. Nah, yang kita bahas karakteristik dataset ini itu eh, pola-pola yang akan mempengaruhi model machine learning atau deep learning untuk bisa mempelajari tugas daripada computer visionnya. Baik itu klasifikasi atau deteksi, ya, atau segmentasi atau lokalisasi seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi pertama kali kalau lihat gambar, diperhatikan ini kira-kira masuk ke tugas computer vision yang mana, gitu. Nah, ini kemudian kemarin soal-soalnya, ya, soal-soal kita di kelas, ini udah ada nggak di kelas lain saya? Oke, mungkin ada ya ini. Yang selain kelas di saya itu siapa nih? Kenzi ya? Kenzi sama Raffi. Halo, selamat siang. Siang, Bu. Ya, yang. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Oke, ini kuis yang saya kasih, yang saya berikan di kelas saya. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Nah, yang pertama, kuis kemarin di sini buatlah flow diagram perbedaan algoritma machine learning dan deep learning untuk melakukan tugas computer vision dari pengenalan spesies burung di atas. Nah, tadi kan kisi-kisi UASnya yang pertama adalah machine learning for image recognition. Jadi, goals-nya adalah di sini kalian bisa memahami apa bedanya machine learning dan deep learning. Itu ya. Coba ada yang bisa jelasin dulu kira-kira menurut kalian apa bedanya machine learning dan deep learning? Coba yang selain saya pengen tahu dulu yang kelas Pak Haris. Paham? Udah tahu? Eh, Kenzi gimana Kenzi? Kemarin udah dijelasin belum perbedaan machine learning dan deep learning? Waktu itu saya nggak ikut kelas, Bu, jadi saya nggak tahu. Ikut kelas. Oh. Oke. Yang lain coba yang kelas saya deh, yang kelas saya ayo sambil latihan. Ya siapa yang mau latihan? Apa bedanya? Gak coba gambar ilustrasi step by stepnya langkah-langkahnya aja disebutkan. Apa bedanya machine learning gimana, deep learning kayak gimana? Siapa? Stephen, udah belajar belum? Udah, Bu. Udah, oke. Udah coba step by step machine learning. Apa? Aduh, Bu, kalau yang itu lupa, Bu, saya, Bu, maaf. Kok kira saya lupa. Ih, Ezrela deh, Ezrela pasti bisa. Aduh, Kalau machine learning gimana? Saya bantu tulis deh. Machine learning. Gimana? Ezrela awalnya apa? input dulu. Input dulu. Oke, kemudian Terus ada fitur extraction-nya. tuh fitur extraction. Lalu
Ada classification Classification, oke, atau classifier ya di sini ya. Terus kemudian sama output. output, oke. Kalau deep learning Deep learning itu fitur extraction sama classifier digabung. Nah, itu aja. digabung, Bisa. jadi apa namanya? Namanya Jadi namanya apa? Namanya apa ya? Namanya ya udah ya ya udah langsung aja ya fitur ex- extraction ini ya classifier ya. Pakai biasanya namanya neural network. Lalu output. Ya. Nah, jadi kayak gini. Machine learning itu ada 4 tahapan ya. Kalau deep learning di sini hanya 3 tahapan. Bedanya pertama mungkin dari situ yang bisa paling mudah ya. Machine learning lebih banyak tahapannya dibanding deep learning. Begitu. Nah, isinya di dalam machine learning perlu dilakukan fitur extraction dan classifier secara terpisah. Sementara di dalam deep learning, feature extraction dan classifiernya itu dilakukan dalam satu proses yang sama, gitu, tidak terpisah. Nah, yang biasanya kita ketahui seperti eh, ResNet, MobileNet, em, YOLO, kayak gitu-gitu. Nah, itu masuk ke dalam proses yang namanya metode deep learning. Karena proses feature extraction dan classifiernya dilakukan dalam satu eh, model ya, kalau kita bilang model yang sama, proses yang sama. Sementara kalau machine learning, misalnya fitur extraction-nya dan classifier ini 2 metode yang berbeda. Misalnya feature extraction-nya pakai misalnya apa ya? Key point ya. Kemarin kan belajar key point tuh ya, edge detection. Pakai apa ya kemarin? ORB misalnya, ORB ya. Atau nanti classifiernya menggunakan KNN. Seperti itu. Itu adalah contoh dari machine learning. Sampai sini paham ya? Kayak gitu. Nah, perlu kalian ketahui juga, misalkan di sini udah tahu nih basic perbedaan antara machine learning dan deep learning. Nah, kemudian dikaitkan dengan tugas computer vision dari pengenalan spesies burung di atas. Nah, kalau di dalam sini menurut kalian, coba kalau saya tanya, misalnya pertanyaannya gini, eh lebih tepat mana ya di sini menggunakan machine learning atau deep learning? Coba menurut kalian gimana? Hmm? Ayo, ini kalau respons itu kalian yang banyak nanya loh, bukan kayak kuliah. Harusnya, ayo tanya, harusnya banyak nanya. Apa aja nanya ditanya. Coba, menurut kalian apa? Machine learning atau deep learning? Jawab di chat deh, coba ditulis di chat. Yuk, gimana ini? Sharon, gimana Sharon? Reinhard? Ayo, jawab Terence, Terence aja deh. Terence sambil ngeliatin ya, sambil mengawasi.
Erwin, Aaron, Erwin di kelas saya bukan, bukan ya? Bukan, Bu. Iya, bukan ya. Bicarain Ya semester udah, ini. ya udah Erwin. Diajarin kan machine learning, deep learning. Iya. Mm-mm. Nah, coba kalau ini menurut kamu apa? eh, Bisa nggak sih kalau kita pakai machine learning? eh Bisa. Bisa, oke. Pakai deep learning? Itu juga bisa. Bisa Dua-duanya ya, bisa, oke. cuman prosesnya bedakan tadi dia. Mm-mm. Menurut kamu akan lebih tepat yang mana penggunaannya? Deep learning atau machine learning? Analisisnya gimana? Hmm. Gimana aja? Gimana ya bilangnya? Sebentar. Eh, Misalnya kalau deep learning, kenapa? Kayak mendingan, kalau mau lebih cepat, mendingan machine learning nggak sih? Lebih Kalau cepat, lebih cepat. Ya. lebih cepat Kalau di apanya? plan, kalau di planning kan harus dipelajari dari fitur dan lain-lainnya. Ya berarti prosesnya lebih lama lah gitu. Kalau misalnya machine learning lebih manual, karena lebih dibantu manusia gitu untuk Hmm, identifikasinya. Jadi oke. dua-duanya bisa, cuman beda waktu aja gitu sama proses. Dari waktu, waktu apanya? Waktu belajarnya, waktu prosesnya, Iya, trainingnya. kurang lebih. Oke. Yang lain? Oke, terima kasih ya Erwin. Coba kalau yang lain? Ini kalian mau nilai 100 semua kan? Ujiannya kalau yang respons itu, saya appreciate loh ini yang datang apa? Responsi. Sekarang ayo kalau mau nanya, kalau coba yang lain gimana? Menurut yang lain mungkin ada sambil belajar nih, kalau responsif juga bisa. Kalian jadikan waktu apa ya memastikan apakah jawaban kalian itu udah tepat atau belum, pemahaman kalian udah benar atau belum, kayak gitu. Jadi nanti lebih pede lagi waktu ujian. Ayo. Oke, kalau gitu saya jelasin ya, karena nggak ada yang nanya. Hmm. Baik itu machine learning atau deep learning, tentu saja bisa dilakukan, ya kan, untuk data yang kita punya ini, sampel contohnya. Contoh dari data karakteristik yang kita lihat di sini. Nah, apa maksudnya lebih tepat itu? Dua-duanya juga bisa ya, tepat dilakukan gitu. Tergantung, nah, tergantung apa? Tergantung pertama jumlah datanya, ya kan? Jumlah datanya berapa? Kemudian kalau dilihat dari sini, karakteristiknya mungkin lebih, kita susah nggak sih ngebedain burungnya nih, spesiesnya, kesulitannya tinggi nggak nih, kompleks nggak sih? Kalau misalnya cenderung lebih mudah kita kita bedakan gitu ya. Apalagi di sini kelasnya sebenarnya kelasnya cukup banyak gitu kan. Tapi secara visual misalnya mudah dibedakan, berarti harusnya menggunakan machine learning itu sebetulnya analisisnya bisa jadi cukup ya kan, tergantung tadi jumlah datanya, kemudian karakteristik datanya, ya kompleksitas karakteristik datanya. Yang kedua adalah yang ketiga, maaf, yang ketiga, kapan kita menggunakan deep learning? Kita gunakan ketika jumlah datanya ternyata sangat banyak, gitu ya. Kemudian setelah itu em, karakteristik datanya juga sangat-sangat mirip. Sebenarnya ini juga lebih akan lebih mudah atau akan lebih tepat hasilnya. Yang kita kejar kan adalah ketepatan ya. Ketepatan sistemnya atau modelnya mengenali dengan benar ya setiap kelasnya gitu. Jadi yang kita kejar itu adalah akurasi. Ya kan kemarin ada parameternya banyak ya. Nanti kita bahas nih. Kalau nggak salah ada pertanyaannya.
Sih, enggak? Oh, enggak deh ya. Nah, yang kita kejar kan biasanya akurasi, F1 score. Apalagi tuh yang kalian di project kan, pasti udah pada tahu gitu. Dan akurasi yang tinggi tentu saja harusnya sih menurut saya, analisis saya yang paling tepat itu menggunakan deep learning, ya kan? Karena deep learning akan lebih dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari time-nya, tadi misalkan Erwin punya sudut pandang dari waktu trainingnya. Nah, tadi balik lagi ya dari pertama, misalnya apakah jumlah datanya sedikit, jumlah datanya banyak, yang di training datanya apakah sedikit atau banyak. Nah, bisa jadi machine learning betul, misalnya lebih cepat ya waktu trainingnya. Tapi dengan case datanya juga harusnya nggak terlalu banyak gitu dan tidak random atau yang misalnya terlalu bias gitu ya, terlalu acak karakteristik datanya. Tapi kalau misalnya ternyata machine learning, kita pakai machine learning, datanya banyak, juga akan berpengaruh sama waktu latihnya. Gitu juga sama deep learning. Deep learning juga sebetulnya harusnya sih secara ini deep learning lebih lebih cepat ya dibandingkan machine learning. Gitu. Tapi balik lagi tadi ya, ada case-case khusus yang kita juga bisa jadi, misalkan kalian kemarin tuh ada yang coba object detection. Nah, ternyata lama kan, butuh berapa, butuh pakai GPU dan lain-lain. Nah, itu aja pakai deep learning gitu. Apalagi kalau pakai machine learning kan, dua kali proses di sini ada feature extraction dan classifier yang terpisah. Itu akan butuh waktu yang lebih lama lagi. Kayak gitu analisisnya ya. Oh, oke. Yang dimaksud data mirip itu contohnya seperti apa? Contoh di sini aja. Di sini kayaknya harusnya deh ya. Kita zoom ya. Nah, misalnya contoh di sini. Em, ini kayak ini kan. Ini sama ini deh. Bener nggak? Atau yang mana ya? Ya, bener ya. Si Northern Water Thrush ini sama Woodpecker. Kalau secara hmm, kita visual ya. Secara visualnya ini mirip. Ya kan punya pattern yang sama. Ini juga sama nih Blackthorn dan Vireo ini. Ya, warnanya mirip seperti itu. Nah, ini kalau dalam komputer vision kan, kalau di komputer kan dia bacanya nilai pixel, ya kan? Nilai pixelnya, kemudian kegelapannya, kontrasnya, lalu edge-nya nih, bentuk paruhnya, matanya. Nah, karena yang dilihatnya itu nilai-nilai yang apa ya namanya di sini bisa jadi mirip, rentangnya, range-nya mirip, itu akan mempersulit si mau pemodelannya untuk bisa membedakan antara dua kelas yang sebetulnya berbeda, ya, kayak gitu. Atau contoh lain misalnya buah-buahan deh, ada nggak yang mirip? Kayaknya ada di pisang. Nah, pisang kan bentuknya sama ya, tapi pisangnya sendiri ada macam-macam sih. Pisang A, pisang B, gitu kan. Contoh data yang mirip seperti itu. Ya. Nah, makanya sekarang dalam task atau dalam tugas computer vision itu kalian juga challenge-nya bukan lagi membedakan sesuatu yang udah jelas-jelas beda. Ya, sekarang malah kita harus bisa melakukan tugas computer vision yang sifatnya malah justru sama kita aja tuh susah dibedain. Nah, kita makanya butuh nih si computer vision untuk bisa membantu kita membedakan satu objek dengan objek lain supaya lebih mudah gitu kan, lebih cepat membantu kegiatan kita sehari-hari. Berarti untuk data-data yang memiliki kemiripan lebih baik pakai deep learning. Betul. Analisisnya seperti itu. Karena kenapa? Karena deep learning di dalamnya ketika kita punya satu proses feature extraction dan classifier yang kita sebut dalamnya itu jaringan saraf tiruan ya, atau di sini neural network, harusnya bisa lebih menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks gitu, karakteristik data yang apa? Data yang lebih mirip ya kan antar satu dan lainnya atau juga misalnya
sebenarnya nggak hanya mirip sih ya, masalah lain juga banyak gitu timbul. Atau tadi seperti yang saya bilang ada occlusion. Occlusion itu kalau kita mau membedakan suatu objek, mengenali objek tapi hanya dari bagian-bagian tertentunya. Misalnya, oh kita tahu nih ini burung gitu ya, semua ini burung. Tapi misalnya kita cuma punya paruhnya doang. Kan suka kayak ada tebak-tebakan tuh ya, tebak-tebakan gambar. Nah, kita harus bedain, harus bisa nebak ini tuh dari paruhnya aja udah tahu belum ini jenis burung apa. Nah, contoh kayak gitu. Itu juga bisa salah satu jenis computer vision yang sulit ya kan, kompleks. Kayak gitu. Atau kita cuma potongan kakinya aja, potongan sayapnya aja gitu. Tapi kita tahu dia jenis spesiesnya apa gitu. Gitu. Apalagi sekarang bukan deep learning lagi ya. Kalau kalian udah tahu kan, kita gunakan transformer di mana untuk bisa melihat melihat si objek di dalam gambar itu apa, kita dibantu dengan metode transformer yang juga dibantu dengan data berupa teks. Deskripsinya lebih jelas, lebih detail, sehingga klasifikasi-klasifikasi yang kompleks atau deteksi yang kompleks dibantu agar lebih tepat. Yup, kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi harus muncul ketika kalian diberikan pertanyaan dalam tuh nanti UAS Computer Vision, yang harus muncul jawabannya itu adalah jawaban secara teorinya, kemudian penjelasan analisisnya. Jadi nggak hanya, kan kalian udah bawa notes tuh ya, tulis ulang akan mempermudah kalian tuh menulis ulang jawaban dari notes. Kemudian dari situ kalian tambahkan analisisnya. Menurut kalian itu apa? Jika kita masuk ke dalam case-case khusus, contoh seperti ini pengenalan spesies. Itu ya yang menjadi nilai inti dari jawabannya. Kalau jawaban ini kan notes sebenarnya udah pasti, udah saya yakin pasti semua bisa jawab gitu ya. Ada apalagi udah ada notes. Tapi analisis itu tadi yang penting. Gimana knowledge kalian tentang computer vision-nya bisa eh, dasar-dasarnya ditulis di situ, disampaikan dari tulisan kalian. Terus juga mungkin di sini tuh juga ada beberapa pertanyaan ya, kalau yang saya lihat itu yang berkaitan dengan proyek kalian. Maksudnya adalah hmm, analisis-analisis permasalahan yang terjadi di proyek kalian. Kayak contoh, misalnya kemarin di kelas saya tanya, apa itu akurasi? Contoh kan, kalian bilang, iya nih akurasi saya 70% Bu, akurasi saya 80%. Nah, itu tuh apa artinya gitu kan? Akurasi itu rumusnya apa? Contoh. Kemudian akurasi di situ rumusnya apa? Berarti yang menyebabkan dia nilainya tinggi berarti apa? Ya kan? Ada true positif, true negatif, false positif, false negatif. Mana yang paling mempengaruhi nilai parameter tersebut? Itu kalau akurasi. Kalau yang lain lagi tuh, misalnya kemarin apa? Ada precision, recall, F1 score. Nah, yang kayak gitu-gitu juga dipahami. Apa sih maksudnya? Kenapa precisionnya tinggi? Apa yang menyebabkan nilai precisionnya itu tinggi? Nah, jawabannya harusnya adalah berupa persamaan. Oh, kalau misalkan precisionnya tinggi, berarti false positifnya kecil kan, sehingga nanti hasilnya true positifnya akan lebih besar dibandingkan false positifnya. Contoh seperti itu. Atau juga berkaitan dengan misalnya proses kalian selama training datanya. Kalian punya grafik kan, kalau kalian ngetrain data tuh ya, punya grafik kemarin bagus-bagus tuh ya, ada yang precision, recall gitu, atau berdasarkan per epochnya, juga ada kan yang YOLO ya, bisa dapetin tuh. Nah maksudnya apa? Harusnya training gimana tuh? Antara training dan validasi harusnya seperti apa? Yang mana yang disebut apa tepat gitu ya? Mana yang sebenarnya dia masih belum tepat kayak gitu. Ya sih itu. Terus apa lagi ya? Hmm, sebentar, saya nyontek dulu sedikit. Takutnya ada yang belum disampaikan. Hmm.
Ya itu paling ya. Ada yang mau ditanyain dulu seputar ini? Jadi nomor pertama itu akan fokus pada pengetahuan kalian dasar ya tentang machine learning deep learning, makna dari fitur, kemudian parameter-parameter, yang harus dikejarnya itu apa, kenapa, dan pakai analisis kalian. Jadi kayak tadi misal pun ya, jawabannya gini. Misal tadi Erwin jawabannya machine learning. Itu kalau di saya, menurut saya nggak, bukan berarti salah ya. Kalian jawab machine learning dan deep learning itu juga suatu hal yang dua-duanya sama-sama betul gitu. Nah, nanti kita lihat. Nanti harusnya ya dilihat gitu ya analisisnya kenapa nih. Kenapa jawabnya machine learning? Gitu. Oh, karena misalnya apa, perlu apa. Oh, ternyata misalnya kalian punya sudut pandang, Bu, kalau misalnya si burung ini tuh kan dia misalnya edge-nya lebih jelas ya, kayaknya pakai machine learning juga cukup deh gitu. Ini misalnya taruhlah kita punya data 100, misalnya setiap ini aja udah ada misalnya 50 deh, 50 gambar setiap ini. Terus di dalam 50 itu edge-nya aja ini udah jelas gitu, nggak terlalu kompleks, sudah jelas juga perbedaan-perbedaannya. Menurut saya paling tepat menggunakan machine learning, di mana di sini fitur extraction-nya menggunakan tadi misalnya brisk atau orb gitu ya, atau shift. Di situ kemudian classifier nanti dibantu dengan caranya gimana gitu ya. Misalkan KNN dia mengelompokkan fitur-fitur yang sama dari nilai piksel yang berdekatan. Lalu nanti hasilnya juga akan lebih mudah dibanding kita eh, meskipun deep learning misalkan akan pasti lebih betul, lebih tepat jawabannya. Tapi menurut saya misalnya machine learning jauh lebih apa maksudnya lebih kayak lebih optimal gitu misalnya. Itu juga menurut saya nggak salah gitu ya kalian tadi jawab machine learning. Itu sih. Udah? Jelas? Oke, selanjutnya adalah jelaskan berdasarkan gambar di atas tugas computer vision apa yang paling tepat. Apakah classification, detection, localization, atau segmentation? Nah, jelaskan berdasarkan karakteristik data dan fitur objek. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih bedanya classification, detection, localization, dan segmentation. Coba ada yang bisa menjelaskan? Klasifikasi itu berarti nggak menentukan itu tuh gambar apa gitu. Mm-mm. Iya, sama kan Detek deteksi juga? Atau gimana? gimana, Bang? Bedanya kalau classification, ini suara saya jelas kan? Jelas. Kalau Iya, ya. deteksi itu menentukan lokasi dari benda yang dicari di dalam gambar tersebut. Oke, apa bedanya kalau gitu dengan localization? Hmm. Oh, kalau deteksi itu lebih ke semua objek yang dicari. Kalau localization itu cuma satu gitu. Mm-mm. Satu objek. Kalau detection, multi objek gitu. Ya, Oke, kalau classification, satu atau multi? eh, keseluruhan image-nya menentukan dia itu gambar apa. Gambar apa? Oke, berarti kalau gitu satu ya, satu objek kan ya? Iya. Mm-mm. Satu objek yang sama kan secara keseluruhan ya. Oke, kalau segmentasi, berarti apa? Masuk ke dalam mana Pak? Kalau segmentasi. Segmentasi menentukan kayak pixel itu milik eh, milik siapa gitu, misalkan milik burung A atau burung B. Mm-mm. Mm-mm. Dia akan memperjelas area objeknya kan ya?
dengan misalnya objek-objek atau bagian-bagian lain dalam gambar ya. Kayak gitu. Berarti di sini segmentasi itu bisa lebih dari satu objek ya. Gitu kan? Nah, kalau udah seperti ini, kita tahu karakteristiknya. Detection sama localization apa tuh cirinya di detection ada apa? Ada bounding box ya. Kalau di classification harusnya dengan satu objek, jenis satu objek gambar, nggak perlu kita menggunakan bounding box. Localization juga ada, tapi namanya tuh sebenarnya kalau bounding box itu kan kotak ya. Kemudian ada nama nama objeknya, lalu setelah itu ada confidence score-nya. Ya, kalian bisa lihat ya hasil projectnya. Kemudian kalau di localization, kita punya satu objek, kemudian ada uh, kotak gitu ya. Lokasi di mana letak si objek itu berada kan di situ. Jadi kalau ada objeknya di area A misalkan atau area B di atas, di kiri atas kanan, bawah gambar, di situ terlihat gitu ada kotaknya walaupun nggak ada ya nama jenis objeknya dan confidence score-nya gitu. Kita bisa tulis aja lah nggak apa-apa namanya bounding box juga. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Jelaskan berdasarkan gambar di atas, tugas computer vision apa yang paling tepat? Nah, menurut kalian yang mana yang paling tepat di sini? Classification, detection, segmentation, atau localization? Menurut kalian apa? Ada yang mau jawab di chat mungkin? Yuk, jawab di chat semuanya. Oke, classification. Yang lain jawabnya apa? Oke, ya betul ya. Jadi di sini yang paling tepat classification karena tipe burungnya beda-beda. Jawaban classificationnya betul, tapi bukan karena tipe burung ya. Maksudnya di sini karena dalam satu gambar, ya Kenzi ya, dalam satu gambar di sini objeknya hanya satu, ya. Kelihatan kan? Kita lihat setiap gambar di sini satu gambar satu objek, satu gambar satu objek, satu gambar satu objek semua gitu. Gak ada nih misalnya satu gambar ada si Winter dan ada si Woodpecker. Kalau misalkan ada gambar-gambar di mana secara umum di sini semua dalam satu gambar ada dua, tiga jenis spesies dalam satu gambar. Betul. Kalau tadi saya ulang ya, kalau tadi di dalam satu gambar ada dua atau tiga jenis spesies burung di dalam satu gambar, maka dia masuk ke dalam apa? Kira-kira bukan classification kan? Tapi adalah detection gitu. Nah, kalau kita lihat dalam sini, karena satu gambar itu satu objek, di sini, maka kita lakukan yang paling tepat itu adalah melakukan jenisnya, tugas computer vision-nya adalah classification. Ya, karena nanti tugas classification itu adalah betul nih yang dituliskan oleh Yufi, bukan mendeteksi ya, ya membedakan ya. Kalau deteksi itu ya mendapatkan ini nih, lokalisasinya, mendeteksi ada apa gitu kan. Kalau klasifikasi dia membedakan, yang mengklasifikasi, membedakan antar objek yang ada di dalam satu gambar ini, yaitu berupa burung A dengan burung lainnya. Dari postur, nah betul dari posturnya, bentuknya, warnanya, bentuk paruhnya, matanya gitu kan, kayak gitu.
Bisa ya? Masih bingung nggak? Kira-kira Kenzi, Erwin, terus siapa lagi yang bukan di kelas saya ini? Masih bingung nggak kira-kira perbedaan classification, detection, localization, segmentation? Aman ya? Oke. Ya udah ini ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nggak ada pertanyaan lagi ya, nomor 2. Oke. Untuk nomor 3 di sini hitung konvolusi berikut dengan straight sama dengan 2, kemudian lakukan max pooling. Straight sama dengan 1. Coba di sini siapa yang masih bingung tentang konvolusi? Konvolusi, kemudian di sini ada istilah namanya stride, kemudian ada namanya max pooling. Coba, semua udah ngerti? Coba saya tanya deh. Hmm, siapa? Ini mah yang hadir semua kelas saya ya. Erwin, Michael Yufi, Kenzi, apa itu gimana cara proses konvolusi? Udah tahu, udah paham belum? Kalau udah berarti saya skip. Belum sih, Saya Bu. langsung. Belum sih, belum. Belum paham saya. Oke. Nah, gitu dong. Saya belum paham. Ya, ya, oke. Oke, kita mulai ya. Di sini konvolusi. Konvolusi itu di sini kita lihat ini misalkan matriks apa namanya? Kita sebut ini adalah fitur, matriks fitur ya. Jadi kalau dalam gambar seperti tadi ya, gambar yang ini itu kita lakukan ada namanya kan preprocessing image. Ya, kita ubah dia ke dalam misalnya kalau kemarin ke belajar ada yang diubah ke grayscale gitu kan, kemudian di resize ya misalnya jadi 314 kali 314 atau 384 atau 640 kayak gitu. Nah kemudian sampai akhirnya berupa nilai-nilai fitur yang bisa jadi ini dilakukan di arsitektur apapun lah, bisa YOLO, bisa ResNet gitu ya atau MobileNet. Di situ em, kemudian ukuran matriksnya mengecil. Jadi kita sebut di sini adalah kita mana ya? Adalah feature matrix, matriks fitur. Saya tulis di sini bisa nggak sih? Fitur matriks. Kenapa saya harus nulis di sini ya? Kan saya bisa bisa tulis di Word-nya ya. Coba sih. Maksudnya saya mau coret-coret. Nah, ini. Di sini kita lihat ini fitur matriksnya. Contoh ini kita tuliskan A. Si fitur yang sebelah kanan, si matriks yang sebelah kanan itu disebut dengan matriks kernel. Kita tulis ini matriks kernel K. Jadi A dikonvolusi dengan K. Ya. K-nya di sini ukurannya 3 kali 3 ya kan? 1, 0, min 1, 2, 1, 0, 0, min 1, 1. Nah, ini dikonvolusi dengan ini. Berarti caranya, karena ini 3 kali 3, berarti dia akan melakukan perkalian untuk seukuran 3 kali 3 di sebelah kiri atau di bagian matriks A-nya. Gitu ya. Berarti di sini kita lihat 1 di sini dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dikali dengan 2.
Sorry. 2 dikali 2. 2 dikali dengan 0. Hasilnya adalah 0. 0 dikali dengan min 1. Hasilnya 0. Oke, kemudian 2 dikali dengan 2. Hasilnya 4. 0 dikali dengan 1. Paham ya polanya? 0. 1 dikali dengan 0. 0. Terus 0 kali 0. 0. 1 kali min 1. Min 1. 2 kali 1. 2. Begitu? Ngerti? Setelah ini apa? Habis itu kita jumlahkan. 1 tambah 0, tambah 0, tambah 4, tambah 0, tambah 0, tambah 0, dikurang 1, ditambah 2. Berapa hasilnya? 6, Bu. Oke, 5 dikurangi 1, 4. 4 tambah 2, 6. Oke, berarti di sini kita punya matriks baru. Posisi pertamanya adalah 6. Paham? Sampai sini? Gimana? Ngerti? Ada yang mau ditanyain dulu? Jelas? Kalau udah jelas, saya lanjut lagi. Kalau belum, sekarang ditanyain. Oke, sebentar ya, sebentar saya ngecek ini dulu. Ada yang mau bimbingan. Sebentar aja. Oke. Udah ya, kita lanjut ya. Bu, bentar, Bu. Yang Ya, slide 2 itu tadi maksudnya gimana ya, Bu? Yang slide 2 ya. yang di soal. Oke. Ya, kita Saya lanjut agak lagi di sini. Berarti yang ini udah ya. Ini udah oke ya. Nah, sekarang kita punya stride 2 nih. Stride 2 di sini adalah apa? Adalah jumlah gesernya. Ya, jumlah geser si kotaknya. Ini kan 3 kali 3 ya. Kita mulai dari sebelah kiri, paling kiri atas dari matriks A. Nah, setelah itu, karena di sini stride-nya 2, maka si 3 kali 3 kotak acuan ini akan berpindah, akan bergeser sebanyak 2 kali. Kita lihat dari yang pertama ini aja nih, yang paling gampang sini ya. Saya warnain yang lain. Warna merah di sini. Set. 2 kali. 1, 2. Nah, sekarang kita jadi punya awalannya di sini. Kita garis lagi, berarti 3 kali 3-nya ada di sini. Paham sampai sini? Nah, karena gesernya 2 kali, berarti di sini tinggal kita kali lagi. 0 dikali 1. 0. Gitu ya? Yufi ya? Yufi, Erwin, Kenzi, masih ada kah? Masih ya? Ya, Bu. Kayak gitu. Oke, 0. Kemudian di sini berarti berapa? 0 lagi kan? Di sini berapa? Min 2. Betul? 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 0 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. 0 kali min 1, 0. 1 dikali 1, 1. Dah, sekarang kita jumlahin. Berapa? Hasilnya berapa? 7, Bu. 7. Oke. Bu, Sini ya, itu 7. kayaknya yang 4 itu harusnya 2 kali 0 deh, Bu. Mana nih? Yang warna merah 1, 2, 4-nya. 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya? Oh, Iya, 2 kali 2 kali 0 ya? 0. Oh, sorry. Ya, oke.
2 kali 0, berarti hasilnya di sini 0, Bu. 0. Nah, berarti Harusnya berapa? 3, Bu. Bukan 7 3, ya? Bu. 3. Oke. 2, 0, ya 2, 3. Oke. Sip. Berarti di sini 3. Bisa ya? Nah, udah di atas nih, udah kayak gini. Lalu kita turun. Kan udah sampai mentok nih ya, sampai ujung. Setelah itu, straight 2-nya kita turun ke bawah. Ini kan udah di atas ini ya. Kita lihat di atas ini. Nah, sekarang saya pakai warna yang lain. Turun ke bawah 2. Udah selesai dari sini kan, berarti 1, 2. Gitu ya. Jadi di sini 3 kali 3-nya kita akan turun ke sebelah sini. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalian akan geser terus sampai selesai, sampai ujung. Kemudian setelah kalau udah selesai dalam satu baris, turun ke bawah. Iya, betul. Jadi jawabannya akan membentuk matriks 2 kali 2. Betul. Kelihatan kan jadinya ya? Mana nih? Lah, hilang. Oh, ada. Iya, betul. Jadi ada akan keluar hasilnya itu jadi berupa 2 kali 2 matriksnya. Coba ini dilanjut berapa? Dihitung. 0. Kemarin yang udah kuis berapa hasilnya masih ingat? 0, min 2, berapa? 2, 2 ya. 0, 0, min 1, 0. Benar nggak? 2, 1 ya. Benar? Benar nggak? Benar ya. 2 kurangi 1, 1. Oke. Nah, udah. Habis ini terus geser lagi. Dari sini, dari orange ini, geser lagi 1, 2. Berarti terakhir di sini. Oh, ini sorry. Ini jawabannya tadi ini 1 ya. Di sini berarti berapa nih? 2, berapa? 2, 0, min 1, 0, 2 kali 1, 2. Jangan bingung ya. 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. 1 kali min 1, min 1, 0 kali 1, 0. Betul? 2 kali 1, 0 kali 0, 1 kali min 1, 0, 2, 0, 0, min 1, 0. Oke. Hasilnya adalah 2 ya. Tuh. Jadi 6, 3, 1, 2. Bisa sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Sekarang saya tanya balik deh ke kalian. Gimana kalau stride-nya 1? Coba Yufi gimana? Kalau stride-nya 1 gimana? Masih di konvolusi. Konvolusi kalau stride-nya 1 gimana di sini? Misalnya saya ubah nih soalnya di sini ini jadi 1. Ini saya hapus ya. Geser sekali, Bu, jadinya. Jadi geser sekali kan? Ini saya hapus ya. Kita hapus. Oh, sorry, ini angkanya. Nah, kalau tadi misalnya di sini 3 kali 3 di sini ya. Jadi 2 Terus kali 2, Bu. stride-nya 1. 2 kali 2 apanya tuh? Yang hasil slide-nya maksudnya. Iya, misalnya di sini stride-nya sama dengan 1 kan? Eh, Pertama kan tadi kita mulai dari sini kan? Terus kita geser ke sini ya. Berarti 1 kan? Ya enggak? iya, Bu. Jadi Jadi 1 yang geser. keduanya di sini 1 maksudnya ya. 1 geser gitu kan?
Terus geser lagi sini. Kok rem lagi. Terus ke sini. Ya, jadi kira-kira outputnya kalau lagi stride-nya 1, matriksnya ukuran berapa nih? 3 kali 3 Bu jadi 3 kali, 3. iya betul. Jadi 3 kali 3 ya keluarannya. Kalau stride-nya 2, jadi 2 kali 2. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kalau udah ngerti, kita lihat proses selanjutnya itu dia minta max pooling nih. Apa itu pooling? Tahu pooling layer semua? Pooling layer adalah bagi lapisan di dalam neural network yang fungsinya melakukan downsampling. Jadi kita menseleksi lagi fitur mana yang paling penting gitu. Cara pooling itu ada dua, ada average dan max. Average itu mencari rata-rata dari satu matriks. Rata-ratanya berapa? Jadi dia akan melibatkan seluruh nilai fitur supaya kita perkecil lagi matriksnya, dipilih lagi, misalkan dari 10 fitur, kita pilih lagi 5 yang terbaik, gitu, yang paling bagus, fiturnya yang mana, yang memudahkan si model untuk mengenali jenis burung tadi. Misal contoh gitu, itu cara average dirata-ratakan, sehingga hasilnya 5 misalnya. Atau kalau yang kedua adalah max, max pooling. Max pooling artinya kita mencari nilai terbesar yang paling maksimum dari satu matriks gitu. Yang dianggap berarti max pooling itu dianggap nilai yang paling tinggi adalah nilai yang paling berperan dalam proses pemodelannya, entah itu klasifikasi, deteksi dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini max pooling kita punya matriksnya ini 6 3 1 2. Nah, maksud stride 1 ini apa nih? Stride 1 ini sebenarnya mengecoh aja ya. Mengecoh itu maksudnya berarti di sini kita akan bandingkan dari setiap elemen di sini yang ada dalam satu matriks gitu. Nanti misalnya bisa lagi mungkin poolingnya beda lagi ya. Misalnya poolingnya tuh em, contoh kayak gini lah, matriks inilah misalnya ya. Poolingnya kayak gini, kemudian matriksnya seperti ini, lalu mau dilakukan max pooling. Nah, max poolingnya kita lihat dari ukuran kernelnya lagi 3 kali 3 gitu. Kemudian di sini cari yang nilai maksimumnya. Cari maksimumnya gitu. Nah, kebetulan karena ini hasilnya bagus ya, enaken gitu. Jadi bisa langsung aja 6 3 1 2 dicari yang paling maksimum kan nilainya. Jadi jawabannya adalah 6. Itu ya. Jelas? Kalau pertanyaannya di sini average, gimana jawabannya berapa? Kalau yang ditanyanya average pooling, lakukan average pooling. Jawabannya berapa? 3. 3. Oke, betul ya. Karena di sini dijumlahkan lalu dibagi 4 ya. 6 tambah 3 tambah 1 tambah 2, 12. Bagi 4 adalah 3. Kalau average pooling ya. Ya, gampang kan? Udah sampai sini? Gimana? Ngerti Kenzi, Yofi, Erwin? Lumayan Bu. Oke, lumayan. Semoga ya, semoga membantu. Yang lain gimana? Kelas saya nih, Nisa, aman Nisa bisa ya? Bisa, Bu. Joevan? Ya, oke. Sip. Udah sering ya kita ulang-ulang nih di kelas. Oke, gitu ya yang ini. Sip lah. Kita lanjut lagi. Bentar, ini cara erase semuanya gimana sih kalau biar langsung? Clear. Clear all drawings. Oke, gitu ya.
Kita ke bawah lagi ya. Sekarang kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Terakhir nih. Oke, nomor 4 itu kisi-kisinya adalah kategori recognition. Nah, di soal nomor terakhir itu goals-nya adalah, capaiannya adalah kalian harus bisa mampu memahami makna isi proses dari arsitektur suatu model deep learning gitu. Karena saya yakin kalian pada saat project, final project ya, lab group project pasti menggunakan arsitektur deep learning. Jadi ini akan menguji pemahaman kalian soal konsep daripada deep learning itu sendiri, arsitekturnya. Ya, di mana di dalam arsitektur deep learning seperti kita lihat tadi ya, ada berupa layernya, ada layer konvolusi, ya, ada layer pooling. Ya, di sini kita lihat nih konvolusi, pooling, konvolusi, pooling, konvolusi, pooling. Gitu terus. Yang fungsinya adalah dia mau menseleksi fitur-fitur mana yang paling 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 penting, paling berperan gitu sehingga nanti akan memudahkan modelnya untuk bisa membedakan antar kelasnya. Ya, di sini kalau saya jelasin lagi ya mungkin yang kelas Paris mungkin Manta atau Kenzi dan lain-lain belum paham mungkin ya. Di sini ada layer poolingnya. Ini merupakan bagian lapisan layer yang masuk ke dalam proses yang namanya feature extraction. Tadi kan dijelaskan bahwa di dalam deep learning, feature extraction dan classifiernya dilakukan dalam satu proses, satu model yang sama. Nah, kita lihat di sini proses feature extraction-nya adalah di saat ada layer-layer konvolusi, konvolusi, dan pooling. Rasanya sih ada yang lain ya, konvolusi, pooling, dan satu lagi sebenarnya ya, fungsi aktivasi di dalam sini. Fungsi aktivasi biasanya dilakukan setelah atau sebelum pooling. Coba. Biasanya dilakukan setelah ya, setelah pooling layer, kemudian konvolusi, pooling, terus aja seperti itu. Nah, lanjut lagi di akhir nih. Di akhir ini ada yang namanya fully connected. Fully connected layer itu berperan sebagai classifier-nya. Classifier yang hasilnya dari pada fitur extraction-nya dipilah-pilah lagi, diolah, maaf, di sini bukan dipilah sih, lebih ke pada diolah. Diolah fitur-fitur yang udah terpilih. Prosesnya pertama di flattening. Tahu di flattening? Apa itu di flattening? Kalau tadi kita punya 6, 3, 1, 2 matriks seperti ini. Maka proses di flattening itu akan menjadi 6, 3, 1, 2. Atau bisa juga ke kanan sih ya. 6, 3, 1, 2. Gitu. Makanya kenapa di sini misalnya dari 512 jadi 4096. Berarti tadinya ukuran matriksnya 512, 512, jadi di baris satu baris sepanjang 4096. Gitu ya. Nah, bentar, ada yang kelewat gak ya? Saya belum jelasin. Oke. Nah, kalau kalian lihat juga di sini, sebetulnya nilai si nilai si matriksnya ini sebenarnya membesar ya, ukurannya ya. Hmm. Di sini misalnya contoh size 224. Size 224 ini adalah ukuran dari, oh ini sorry, ini keluaran. Ini bukan keluaran. Sorry. Input, input hasil. Ini adalah matriksnya ya, matriks yang diprosesnya ya, kayaknya gitu ya. Jadi awalnya inputnya adalah 224, kemudian dilakukan konvolusi. 3 kali 3-nya apa nih? Ini masuk deh kayak pertanyaan. Nah ini, berdasarkan baris di sana ya, di dalam arsitekturnya, definisi 3 kali 3 conv 64. Itu artinya apa? 3 kali 3 di sini adalah apakah?
Kenzi, Yufi, Erwin, tahu? Betul, Stefan. Jawabannya adalah matriks kernelnya ya, Erwin ya. Yufi dan Kenzi. Sini ya, jadi 3 kali 3 ini adalah ukuran daripada matriks kernelnya. Lalu dikonvolusi dan 64 itu adalah harusnya sih ini tuh 64 tuh size-nya ya kayaknya ya. Size apa ya? 64 64 112. Size ke belakangnya. Oh, sorry, iya benar benar benar. Jadi ini adalah ukuran yang kan kalau kita lihat kan gambar arsitektur itu kan kayak 3 dimensi ya. Kayak bikin bikin kayak kubus gitu ya. Pernah lihat waktu itu ya kalau kalau di kelas tuh kita suka lihat ya. Mungkin semoga Erwin, Yufi, Kenzi bisa kebayang ya. Kan gambarnya kalau kita sini deh saya bikin aja. Itu kalau kita lihat ini inputan gambar nih. Terus nanti kalau diolah dikali dengan konvolusi, dia itu jadi berupa 3 dimensi gini ke belakang. Nah, sini 64 itu adalah si jumlah yang ke belakangnya. Di sini adalah 64. Gitu. Lalu di pooling itu diseleksi lagi kayak tadi. Ini di poolingnya bagi 2 ya. Berarti nilainya adalah setiap nilai di dalamnya dilakukan dibagi 2, diseleksi lagi. Berarti kita punya inputan 112 terus gitu. Nah, artinya kita lihat nih, tadinya 224 inputannya sampai akhirnya ke akhir di sini inputannya jadi cuma 14 kali 14. Nah, jadi makin kecil kan? Artinya tadinya gambarnya burung, sekarang udah mengecil, 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 jadi berupa piksel-piksel, atau bukan piksel sih, sorry ya. Sekarang itu namanya fitur di sini. Sampai sini tuh udah fitur. Fitur yang tadi udah dihasil dari seleksi konvolusinya. Gitu. Nah, dari sini baru di flatten. Nah, saya setuju nih. Saya setuju berarti artinya apa? Kemungkinan besar di sini jumlah kelasnya nanti bisa jadi output layer ininya ya. Layer ininya nih maksudnya. Bentar. Ya, layer yang output layer ininya nih, jumlah layer ininya. Jadi bisa jadi ke belakangnya gini nih. Keluar. Mana sih? Nah, jadi keluarannya sebenarnya adalah kalau kayak gini itu keluarannya adalah 112 kali 112 kali 64 gitu maksudnya, Stefan. Kalau ini kan kita cuma punya 224 kali 224 kali 3 kan? Karena tiganya ini adalah RGB kan? Red, red, green, blue gitu. Nah, setelah ke sini baru jadi 112 kali 64. Ini juga berarti berapa? 56 kali 56 kali 128. Ini input kan? Inputnya dari sini. Gitu ya. Berarti 56 kali 56 tuh ininya 56. 56 di sini. Ada 56. Nah, 128-nya ke belakang. Gitu. Ada 128 buah ukuran matriks yang ukurannya 56 kali 56. Ngerti? Gitu ya. Nah, makanya di sini kita lihat bahwa sebenarnya kalau dalam deep learning itu kita nggak bisa ulik di setiap prosesnya. Kenapa sih dia bisa tahu lebih lebih apa
lebih detail gitu ya, punya apa ya, punya penyebab alasan kenapa ini lebih condong ke A, lebih condong ke B. Disinilah letak konsepnya. Ya, oke, Stefan. Begitu ya. Nah, oke. Nih, pertanyaan selanjutnya. Jika fungsi aktivasi diterapkan di dalam arsitektur, di manakah letaknya fungsi aktivasi apa yang tepat dalam PJJ 16 untuk menyelesaikan tugas computer vision dari gambar data spesies burung? Nah, ini lagi-lagi nih sering banget lagi saya tanyain kan di kelas. Coba apa saja nama jenis fungsi aktivasi? Ya, siapa yang di kelas saya yang bisa sebutkan? Stefan, apa Stefan? Fungsi aktivasi apa saja? Mungkin kalau dari saya seperti relu, Bu, dan sigmoid. Oke, ReLU dan sigmoid. Oke, terima kasih, Stefan. Nah, Yuvi, eh, Erwin, paham? Apakah itu fungsi aktivasi? Enggak sih, Bu. Hehehe. Oke, fungsi aktivasi di sini adalah perannya untuk apa ya, memberi range ya, rentang daripada nilai-nilai fitur yang ada setelah dikonvolusi dan di pool gitu. Nah, fungsi aktivasi itu sangat berperan tergantung daripada lebih spesifiknya lagi. Misalnya nih, tugas computer vision adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi dibagi lagi dalam dua jenis, ya kan? Ada yang namanya binary classification, atau kita cuma punya dua kelas, atau kita bisa sebut 0 atau 1, begitu ya, secara ininya disebut binary classification, atau multi-class. Multi-class itu kayak kayak spesies burung ini. Ya, dia kan banyak kan kelasnya. Nah, ini disebut dengan multi-kelas. Artinya kalau kita lakukan klasifikasi, kelasnya lebih dari dua ke atas. Nah, itu akan dibantu dengan si fungsi aktivasi tersebut. Nah, yang mana yang paling tepat kita menggunakan fungsi aktivasi? Nah, sebenarnya waktu kita memilih arsitektur, kita harus perhatikan juga, oh, misalnya si VGG ini pakainya fungsi aktivasinya apa ya? Sigmoid misalnya, atau ternyata pakainya ReLU. Nah, berarti dari situ, kalau ReLU, berarti cocok pada jenis klasifikasi yang sifatnya multi-kelas gitu kan ya. Jadi berarti VGG 16 ini cocok nih untuk spesies burung. Atau mungkin kalian kemarin di final project juga punya lagi case khusus, Bu. Saya misalnya kemarin apa ya, ada yang apa ini ya, huruf-huruf ya, isyarat gitu-gitu. Nah, itu berarti lebih kan dari dua kelas. Artinya masuk ke dalam multi kelas. Nanti kita perhatikan harusnya pertimbangan pada saat menggunakan arsitekturnya. Kayak gitu. Nah, kalau sigmoid itu untuk yang binary ya, yang jumlah kelasnya dua. Seperti itu ya. Makanya nanti bisa jadi kalian pada saat menggunakan satu arsitektur itu juga misal, Bu, saya kayaknya mau perlu diganti, perlu disesuaikan. Ada kan ya istilahnya namanya apa? Yang kalian lakukan kemarin di final project disebut dengan transfer learning. Ya, transfer learning itu artinya kita menggunakan pre-train model, model yang sudah dilatih, ya, yang sudah dilatih, kemudian kita gunakan di data kita yang lebih spesifik, yang lebih berbeda atau disebut dengan custom, ya biasanya custom dataset, yang akan disesuaikan lagi, di mana misalnya kita nggak plek-ketiplek pakai arsitekturnya kan, pre-train modelnya, tapi kita akan sesuaikan di arsitekturnya, misalnya yang tadinya di sebelumnya ada 1.000 kelas, gitu ya. 1.000 kelas yang sudah dilatih modelnya pada 1.000 kelas di data
benchmark seperti Coco Dataset, ImageNet, itu yang jadi dataset validasinya bahwa suatu model itu bisa kita gunakan. Jadi waktu awal mulanya tuh YOLO sebelum publish gitu ya, sebelum wah terkenal kita bisa pakai, dia sama si penelitinya harus diuji dulu. Diujinya menggunakan data yang tervalidasi. Datanya itu berupa 1.000 kelas yang objeknya macam-macam. Ada kursi lah, ada makanan, ada apa lagi. Sampai dia bisa betul-betul secara performance-nya bisa membedakan 1.000 kelas itu. Nah, berarti hasil dari pre-train model yang sudah dilakukan pada 1.000 kelas itu, kita gunakan nih dalam project kita kan. Misalnya contoh kemarin isyarat, atau apa tuh, Oreo, terus kemarin ada apa lagi? Eh, Kalau di kelas saya tuh itu ya deteksi mobil, kendaraan dan lain-lain. Jadi lebih spesifik. Nah, di situ spesifiknya adalah ditentukan jumlah kelasnya. Oh, ternyata kalau sebelumnya 1.000 di kelas kita itu cuma 7, misalnya di sini ya. Atau di kelas kita cuma 2, sorry bukan cuma 2, misalnya cuma 5, 10. Nah, harusnya di arsitekturnya berubah. Nah, caranya adalah dengan melakukan freezing. Ya, freezing di bagian-bagian tertentu yang kita tidak ubah secara arsitekturnya. Kemudian ada yang kita unfreeze. Unfreeze itu yang di bawahnya nih, biasanya di fully connected. Di fully connected ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Misalnya jumlah kelasnya 7, 10, 15, atau 3, 5, dan seterusnya. Jadi harusnya terlihat bahwa si pemodelannya di arsitekturnya sesuai dengan jumlah kelasnya. Kayak gitu. Ya, sampai sini ngerti ya? Terus juga nanti kalau misalkan bisa jadi ya ada pertanyaan di sini fully connected itu di sini kan setiap ini ada fungsi aktivasi. Di dalam fully connected juga sama ada fungsi aktivasi. Tadi yang berperannya itu classifier kan ya di bagian fully connected itu classifier. Nah, di situ ada yang namanya softmax. Softmax itu berbeda tadi ya ada sigmoid, ReLU. Nah, softmax di sini tadi menghitung probability yang mana nih kira-kira misalkan udah di flatten ya si sekian ya udah 4.096 dia pilih-pilih lagi probabilitas oh kalau misalnya burung A itu ternyata probabilitas dari fitur yang kita olah di sini itu misalnya 80%, 70% nanti dari 7 kelas kelihatan. Oh, yang paling tinggi adalah kelas A. Maka hasil outputnya nanti akan menunjukkan bahwa yang kita latih saat itu pada satu epoch, satu kali iterasi ya, satu kali proses itu masuk ke dalam kelas A misalnya. Terus nanti dia training lagi data kedua, nanti maka akan melihat si peluang probabilitasnya ke kelas yang B dan seterusnya gitu. Jadi fungsi aktivasi masing-masing punya peranannya di bagian fitur extraction dan juga bagian classifier. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Apa ya yang mungkin perlu ditanyain? Fungsi aktivasi. Udah sih, harusnya itu udah semua disampaikan. Harusnya kalau ini bisa sih. Coba dari 4 soal ini, yang mana yang menurut kalian paling sulit? Kenzi? Gimana Kenzi? Yufi, Yang Mike, terakhir mungkin masih perlu yang belajar terakhir. lagi tadi, Bu. Oh,
Oke, yang nomor 4 ini ya. Ya. Oke. Mm-mm. Michael Yufi gimana? 4 juga sih sama nomor 3. Nomor 3 saya harus baca ini. Cana dulu. Sama nomor 4 Iya, juga. iya. Oke, oke. Erwin, gimana? Ya, Nomor berapa menurut kamu? Yang paling sulit? nah, kalau misalnya tentang kepusingan yang tadi nomor 3, Nomor 3. maksud itu yang 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 kepusingan. shiftingnya takut salah gitu. Oh, iya, iya, iya. Benar-benar sih. Di sini harus hati-hati sih. Oke, oke. Oke lah, Yang semoga kelas bagus saya lah. gimana? Ya, semangat, semangat, semangat ya. Masih Bu. Ya, sama, sama. Yang kelas saya gimana? Ayo, bisa? Gampang lah ya. Salah 100 ya nilainya. Hmm. Ingat ya, selain daripada kalian sudah paham cara paham apa jawabannya, jangan lupa pada saat menulis juga strateginya adalah menulisnya dengan jelas. Jelas itu maksudnya apa? Terstruktur. Kami yang menilai itu dosen kelihatan mana jawaban yang hanya nyalin dari notes atau juga jawaban yang benar-benar paham gitu. Karena bisa dilihat dari strukturnya, ya. Kemudian gak hanya penuh aja banyak jawaban dan lain-lain, tapi ada penjelasannya, kemudian penjelasan yang terstruktur, ada ilustrasinya, gitu. Ya, bisa dijelasin kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu. Kalian bisa kasih contoh selengkap-lengkapnya, oke? Yang memudahkan dosennya itu bisa ngerti jawaban kalian. Jadi walaupun misalkan di situ misalnya instruksinya boleh tidak ngurut, tapi sebaiknya jawaban itu selalu berurutan. Karena ini juga soal di desain kita yang mengubah, kami yang membuat soalnya itu juga udah merancang ya soalnya sedemikian rupa supaya kalian tuh mulai dari satu, kedua, ketiga, keempat, kayak gitu. Dan pasti saling berkaitan gitu. Khususnya untuk computer vision ini. Gitu ya. Terus jawabannya juga yang rapih, jangan banyak tip X, penghapus, coretan, gitu. Diusahakan seperti itu. Kalau mau ada coretan dan lain-lain di hal atau paling belakang lah, halaman paling belakang. Hindari misalnya satu halaman salah dicoret besar gitu. Jangan apa ya, diantisipasi, jangan sampai seperti itu. Oke? Jadi nanti juga kita yang nilai juga tahu bahwa ini oh ini layak nih dapat 100, ini layak dapat A, ini layak dapat berapa gitu ya, A minus atau supaya kita bisa semaksimal mungkin juga ngasih nilainya. Kalau kosong nggak ada jawabannya, kita juga susah yang ngasih nilainya. Seperti apa kalian Bu, tambahin nilainya nggak bisa gitu ya. Sesuai dengan apa yang tertulis di lembar jawaban. Gitu ya, paling itu sih. Ada yang mau ditanyain lagi dari kalian? Udah ada kan jadwal ujiannya? Sudah, Bu. Ya, udah ya, oke. Paling nanti sisanya jangan lupa jaga kesehatan gitu ya. Jangan telat, jangan terlambat. Tidur yang cukup. Kalau udah deket-deket jangan tegang. Belajarnya sekarang udah dari lama sih harusnya. Udah waktunya siap-siap siapin kesehatan kalian. Oke, jangan banyak main, hindari ya yang lain-lain lah. Itu yang gak penting. Oke, mungkin itu aja ya kalau nggak ada pertanyaan lagi.